Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, kita ketemu lagi ya dalam pembelajaran daring tentang IPS yang berjudul Dampak Globalisasi bagi Kehidupan Bangsa Indonesia. Dan beberapa waktu lalu kita telah membahas pengertian dan bukti-bukti adanya globalisasi. Sekarang kita akan lanjutkan ya. Dampak globalisasi yang pertama adalah gaya hidup. Globalisasi yang terjadi di Indonesia menyebabkan terjadinya perubahan perilaku masyarakat. Ya, perubahan perilaku masyarakat ini ada yang positif dan negatif. Nah, ini globalisasi membuat masyarakat kita meniru budaya menghargai waktu yang banyak digunakan negara-negara Barat dan Jepang. Nah, ini adalah dampak positif dari gaya hidup ya. Kemudian kita akan lanjutkan lagi, yaitu dampak negatifnya ya. Selain tadi ada dampak positifnya, kemudian dampak globalisasi dari gaya hidup, yaitu globalisasi juga memiliki pengaruh negatif, yaitu bergaya hidup mewah dan konsumtif, boros ya, karena adanya perubahan dalam berbelanja ya. Salah satu menghindari budaya hidup konsumtif adalah dengan menahan diri dan tidak mudah tergiur dengan potongan harga. Jadi potongan-potongan harga, diskon-diskon, kita tidak mudah tergiur ya dengan adanya potongan harga tersebut ya. Kita berbelanja sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang kedua adalah selera makan ya. Dengan adanya dampak globalisasi bagi kehidupan Indonesia, sehingga globalisasi menyebabkan terjadinya perubahan terhadap selera makan. Tidak sedikit orang yang menjadi lebih menyukai makanan luar negeri dibanding dengan makanan tradisional. Selain karena adanya perubahan selera, mereka menganggap bahwa makanan negara lain tampak lebih kekinian ya. Seperti makanan negara lain misalnya apa? Seperti burger, spaghetti, pizza, dan sushi ya, itu nampak kekinian. Tetapi makanan tradisional Indonesia misalnya seperti apa? Gado-gado, ketoprak, kemudian bakmi, itu menjadi kurang diminati ya dengan adanya globalisasi ini. Tapi kita lebih harus bisa lebih memilih untuk lebih mencintai masakan selera tradisional ya, masakan tradisional, ketimbang kita harus memilih menyukai atau memfavoritkan makanan-makanan dari negara lain ya. Sekarang amat sangat mudah mendapatkannya ya. Kita juga bisa menjumpai di restoran siap saji yang menjual makanan-makanan khas dari negara lain. Kita tidak perlu untuk mencicipinya, kita tidak perlu ke negara asalnya. Cukup berada di Indonesia, semuanya sudah tersajikan dengan baik. Kita lanjutkan lagi. Kemudian adalah pakaian ya. Adanya masyarakat yang terjadi yang tadinya menggunakan pakaian tradisional, kini cenderung lebih suka memakai pakaian modern seperti masyarakat barat ya. Mereka lebih suka memakai jenis pakaian seperti yang berada di seperti dunia lain ya, misalnya celana jeans, jas atau t-shirt, kaos ya. Itu ya perubahan dampak dari globalisasi. Kemudian yang selanjutnya adalah komunikasi ya. Komunikasi dengan adanya, dahulu masyarakat berkomunikasi menggunakan surat ya. Proses pengiriman surat dapat memakan waktu berhari-hari. Kini berbagai alat komunikasi yang canggih telah diciptakan ya, sehingga
eh, dengan adanya komunikasi yang canggih ini, dengan kemajuan teknologi ini, kemajuan alat teknologi membuat kita tidak perlu bertemu langsung dengan orang lain untuk berkomunikasi, ya. Kemudahan yang diberikan telepon seluler dan internet membuat kita dapat berkomunikasi di mana saja, dengan siapa saja, dan kapan saja, ya. Melalui alat komunikasi modern kita dapat mengirim pesan berupa tulisan atau berbicara dengan orang lain tanpa harus bertemu, yaitu dengan video call, ya, dengan SMS, ya. Sekarang dengan adanya kecanggihan ini kita dengan mudah melakukan komunikasi. Kemudian yang selanjutnya adalah transportasi, ya. Kemajuan di bidang transportasi membuat pelayanan transportasi kepada masyarakat menjadi semakin baik. Perpindahan arus barang dan manusia dapat dengan mudah dilakukan menggunakan pesawat terbang, ya. Saat ini masyarakat Indonesia sudah mulai terbiasa berpergian jarak jauh dengan pesawat terbang. Pemerintah pusat juga sedang gencar membangun bandar udara di berbagai wilayah Indonesia. Saat ini manusia dapat mendatangi suatu tempat dengan mudah, dengan waktu yang singkat, ya. Kemajuan di bidang transportasi ini membuat manusia dapat mendatangi suatu tempat dengan waktu yang singkat. Nah, transportasi juga memiliki dampak negatif. Semakin banyaknya warga masyarakat yang memiliki kendaraan pribadi menyebabkan jalan raya semakin macet, ya, sehingga masalah kemacetan yang biasanya timbul di kota-kota besar, ya, semakin terasa dampaknya pada saat ini, ya. Baik, kita lanjutkan lagi, yaitu perusahaan asing yang bermunculan di Indonesia. Banyak sekali, ya, perusahaan-perusahaan asing yang bermunculan di Indonesia. Alasannya pendirian perusahaan asing di Indonesia, yang pertama yaitu ketersediaan bahan baku, kemudian konsumen yang besar, banyaknya tenaga kerja, stabilitas keamanan. Ya, nanti kita akan bahas satu persatu alasan pendirian perusahaan asing di Indonesia, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah keuntungan, ya. Keuntungan adanya perusahaan asing di Indonesia. Yang pertama, menyediakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan negara, kemudian meningkatkan penguasaan teknologi. Kemudian kita lanjutkan, yaitu kerugian adanya perusahaan asing di Indonesia. Yang pertama, pencemaran lingkungan, kemudian peralihan fungsi lahan, dan pembagian keuntungan dengan negara lain. Ya, kita akan bahas satu persatu yang berkaitan dengan perusahaan asing yang bermunculan di Indonesia. Baik, perusahaan asing adalah yang beroperasi di Indonesia namun dikelola oleh pihak asing. Tidak semua perusahaan asing dimiliki 100% oleh orang asing. Ada pula perusahaan yang didirikan oleh orang asing dan pemerintahan Indonesia. Alasan pendirian perusahaan asing di Indonesia. Ada berbagai alasan mengapa banyak pihak asing ingin mendirikan perusahaan di negara kita. Ya, alasan tersebut antara lain yang pertama adalah karena ketersediaan bahan baku. Sumber daya alam Indonesia yang memiliki melimpah menyediakan bahan baku yang cukup bagi kegiatan industri di Indonesia.
Kemudian ketersediaan ini dapat bermanfaat untuk perusahaan-perusahaan asing ya, tidak kesulitan untuk mencari bahan-bahan baku yang ada. Kemudian yang selanjutnya adalah konsumen yang besar ya. Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, sehingga menjadi pasar yang besar bagi hasil produksi perusahaan asing tersebut ya. Ini memudahkan untuk pemasaran produk-produk yang diproduksi oleh perusahaan asing tersebut. Kemudian yang ketiga, banyaknya tenaga kerja ya. Dengan jumlah penduduk yang besar, tersedia pula banyak tenaga kerja, sehingga perusahaan asing tidak kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerja di Indonesia ya. Dengan banyaknya tenaga kerja, mudah sekali untuk mencari tenaga kerja untuk menjalankan perusahaan asing di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah yang keempat, stabilitas keamanan ya. Dengan terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban di Indonesia, membuat perusahaan asing dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan lancar ya, karena keamanan di Indonesia benar-benar aman. Jadi Indonesia menjadi salah satu tempat untuk alasan perusahaan asing mendirikan di Indonesia. Kemudian keuntungan dan kerugian adanya perusahaan asing di Indonesia. Jadi setelah alasannya, kemudian kita akan lanjut ke keuntungan dan kerugian adanya perusahaan asing di Indonesia. Nah, keuntungannya itu ada apa saja sih? Nah, kita akan bahas satu persatu keuntungannya ya. Yang pertama adalah keuntungan yang pertama, yaitu menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar pada khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Jadi dengan adanya perusahaan asing, kita tidak kesulitan untuk bangsa Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan ya, karena ketersediaan lapangan pekerjaan. Kemudian dua, meningkatkan pendapatan negara melalui pajak yang dikenakan kepada perusahaan asing ya. Dengan pajak ini pendapatan Indonesia semakin meningkat ya, dengan perusahaan asing yang diberikan pajak oleh Indonesia. Kemudian yang ketiga, meningkatkan penguasaan teknologi melalui adanya alih teknologi. Alih teknologi apa sih? Alih teknologi adalah kegiatan pelatihan teknologi oleh tenaga ahli asing ya. Kemudian selanjutnya adalah kerugiannya ya. Selanjutnya adalah kerugian dari adanya perusahaan asing di Indonesia. Ada banyak ya kerugiannya. Di antaranya adalah yang pertama, yaitu pencemaran lingkungan ya, berupa pencemaran udara, suara, dan air. Asap pabrik yang berlebihan dapat menimbulkan pencemaran udara. Pencemaran air disebabkan oleh pabrik yang membuang limbahnya ke sungai atau laut secara langsung tanpa diolah terlebih dahulu. Akibatnya, air di lingkungan sekitar menjadi tercemar. Kemudian yang kedua adalah peralihan fungsi lahan.
yang semula hutan atau daerah resapan air menjadi kawasan industri. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu hasil kekayaan alam Indonesia tidak dapat dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat Indonesia karena ada pembagian keuntungan dengan negara lain. Ya, itu ya beberapa keuntungan dan kerugian dengan adanya perusahaan asing di Indonesia. Ya, mungkin itu saja yang dapat Bu Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita akan lanjutkan lagi pada pembahasan selanjutnya pada bagian ketiga, yaitu sikap terhadap globalisasi. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.